Amping palaihum gambreng. Sekolah yang menyenangkan adalah dambaan setiap murid. Di dalamnya, murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk itu, kami di SDN 1 Gunung Terang terus berupaya membangun suasana yang menyenangkan bagi murid-murid kami. Dan berikut ini sebagian kecil upaya kami tersebut. Setiap pagi, kami menyambut murid yang baru datang ke sekolah, sehingga murid akan merasakan bahwa kehadirannya sangat dinantikan oleh guru-gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa SDN 1 Gunung Terang, waktunya masuk kelas. Setelah masuk, kami berupaya menanamkan karakter religius yang merupakan bagian dari penerapan profil pelajar Pancasila pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Murid-murid juga dilatih untuk sholat duha secara bergantian. Setiap pekan, kami juga melaksanakan kegiatan olahraga bersama. Assalamualaikum. Di dalam kelas, kami juga terus berupaya membangun suasana belajar yang nyaman, namun tetap memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang sudah dijunjung tinggi. Adit masih izin Sebagaimana kegiatan pendahuluan yang dilakukan oleh para guru, kami melakukan kegiatan yang mengkondisikan kesiapan murid. Kegiatan absensi kami integrasikan dengan Google Sheet yang merupakan bagian dari akun pembelajaran belajar.id. Dengan menggunakan teknologi ini, rekap presensi murid menjadi lebih mudah. Sebelum kegiatan belajar dimulai, biasanya kami menyemangati dan memicu fokus murid dengan kegiatan ice breaking. Apa yang kalian mau? Kita mulai dengan gerakan benar ya. Siap. Maju. Mundur, kanan, kiri. Oke, gampang? Gampang. Berikutnya kita akan mulai dengan Kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan kesukaan murid-murid. Kebalikannya, pinter sekali. Maju, mundur. Selain menyenangkan, kegiatan ice breaking ini juga dapat melatih konsentrasi, daya ingat, kerjasama, serta kreativitas murid. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Agar lebih memenuhi kebutuhan belajar murid, sebelum memulai pembelajaran, kami telah mengidentifikasi kesiapan belajar murid dengan asesmen diagnosis. Hasil asesmen ini dapat digunakan untuk memetakan dan menyajikan jenis pembelajaran berdiferensiasi. Pada kesempatan ini, saya memetakan kesiapan murid berdasarkan kemampuan literasinya. Kemudian, kelompok murid dibagi berdasarkan kemampuan awal tersebut. Sebagian murid telah memiliki kecakapan untuk membaca dan memahami isi bacaan disatukan dalam satu kelompok yang mampu belajar secara mandiri. Murid yang sudah lancar membaca
namun masih butuh bantuan memahami isi bacaan, dan murid-murid yang membutuhkan intervensi untuk membaca serta memahami isi bacaan akan dijadikan dalam satu kelompok untuk mendapatkan scaffolding selama pembelajaran. Setiap kelompok yang berbeda-beda. Ada kelompok yang harus merangkai puzzle saja, ya, tinggal merangkai saja. Nanti dirangkai seperti ini. Tapi sebelumnya kita gunting terlebih dahulu puzzle-nya, ya, sesuai dengan polanya. Kemudian ada juga puzzle-nya yang masih polos. Kalau masih polos berarti harus diapakan? Nah, harus diwarnai. Kemudian ada satu puzzle lagi yang sudah berwarna, namun dia lebih rumit. Tingkat kerumitannya agak tinggi untuk menyusun puzzle ini. Nanti akan Pak Rangga berikan ke setiap kelompok berdasarkan data yang sudah Pak Rangga miliki. Sudah siap? Sudah siap? Dengan demikian, diharapkan pembelajaran berdiferensiasi menjadi lebih mudah disajikan oleh guru sebagai upaya memenuhi kebutuhan belajar muridnya yang beragam. Pada sesi ini, kami sedang belajar organ pencernaan manusia. Diferensiasi pembelajaran yang saya sajikan diantaranya adalah diferensiasi konten. Selain belajar dari buku dan penjelasan guru, murid juga akan belajar dari puzzle yang dibedakan berdasarkan tingkat kesukarannya. Untuk murid yang telah memiliki kesiapan belajar yang baik, diberikan jenis puzzle yang lebih rumit tanpa nomor dan harus diwarnai untuk membedakan urutan organ-organnya. Sedangkan untuk murid yang masih membutuhkan bantuan dari guru dan teman sebayanya, diberikan jenis puzzle yang lebih mudah, berwarna, dan telah memiliki urutan nomor organ yang ditunjuk. Selama pembelajaran, guru menjaga agar suasana kelas tetap menyenangkan, namun kondusif untuk belajar. Tahu juga nggak ya? Tahu. Coba sekarang Pak Rangga acak ya. Kalau nomor 3 apa, adik? Setelah murid menyelesaikan kegiatan menyusun puzzle, saya mencoba mengevaluasi pembelajaran mereka dalam kelompok. Apa, Gung? Nomor sudah. Nah, sekarang Pak Rangga mau lihat nih hasil pewarnaannya. Teman-teman hafal nggak urutan organ pencernaannya? Apa? Coba sih Pak Rangga ingin ditunjukkan bagian-bagiannya. Setiap kelompok diberikan tugas untuk mengurutkan organ pencernaan dan fungsinya. Halus. Masya Allah, mantap. Ini tinggal diapakan yang terakhir? Tinggal ditunjuk. Silakan dilanjutkan. Dalam pembelajaran, murid juga mungkin akan melakukan kesalahan selama mencoba menjelaskan. Dalam hal ini, guru tetap memberikan penguatan tanpa harus memarahinya. Usus halus, iya, usus besar itu diserap cairannya, ya. Nah, bagus. Yuk, sekarang tugasnya mengenali fungsinya setiap organ pencernaan. Siap? Lanjut, katanya. Di tengah pembelajaran, tanpa saya duga, ada murid yang mampu menyajikan urutan organ dengan menyanyikannya. Pengen dengar? 1, 2, 3. Organ pencernaanku Sambil ditunjuk. bagian. Yang satu ada mulut, kedua kerongkongan, yang tiga ada lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, terakhir ada anus. Mantap sekali. Tentu saja hal ini harus diapresiasi. Bisa mengurutkan
saluran pencernaan dengan nyanyian. Tampaknya keren sekali. Siapa yang hafal? Selama pembelajaran, guru juga harus lebih sabar menghadapi anak-anak yang dunianya masih dipenuhi oleh permainan. Hafal? Mana? Tunjukin. Iya. Ketiga rambut, keempat itu satu, keempat itu 100, 5, 6 itu anus. Masya Allah. Mantap. Lambung untuk makanan menjadi moko-moko yang enzim. Keempat usus halus untuk menyerap sel makanan. Kelima usus halus untuk menyerap cairan. Keenam untuk membuat sisa-sisa makanan. Hai, mantap, keren sekali, teman-teman. Tampak sangat keren. Di akhir sesi pembelajaran, kami melakukan refleksi belajar. Seperti biasa, Pak Rangga akan menanyakan bagaimana sih perasaan kalian belajar hari ini. Siapa yang mau angkat tangan? Refleksi ini penting untuk mengetahui bagaimana perasaan dan emosi anak selama belajar. Kalau Rafael? Senang. Kalau Amel? Menyenangkan. Ya, di bagian akhir kita akan Emosi yang baik selama belajar akan mendorong kesejahteraan emosi anak hingga dewasa. Kalian akan mengisi selain perasaan. Di sesi refleksi, murid juga menuliskan pengalaman apa yang bermakna bagi mereka, serta kelebihan dan kekurangan mereka saat belajar. Nah, nanti kalian isi di lembar ini seperti biasa yang sudah sering kita lakukan. Siap? Kesejahteraan emosi dan kemampuan refleksi ini dapat menunjang prestasi akademik dan kesuksesan mereka kelak. Momen yang paling menyenangkan adalah saat ice breaking. Materi yang paling menarik tentang organ pencernaan. Perasaan yang saya rasakan saat belajar adalah seru, menyenangkan. Momen yang paling menantang saat mewarnai puzzle. Cara mengajar Pak Rangga yang efektif saat menerangkan materi dan menyenangkan adalah saat Rafael gebukin sama Kak Dinda. Breaking saat Pak Rangga dan Kak Dinda mengajak selesai. Dah. Setelah semua tahapan belajar dilalui, maka sekarang waktunya untuk pulang. Kami biasa berdoa memohon keselamatan serta keberkahan atas ilmu yang telah kami pelajari hari ini. Di luar sekolah, orang tua juga sudah menanti buah hatinya untuk kembali dididik di rumah dengan visi pendidikan keluarganya masing-masing. Semoga sekolah dan keluarga mampu bersinergi memberikan pendidikan yang berpihak bagi anak dan mendukung kebahagiaan mereka baik sebagai individu atau anggota masyarakat.